Pertama-tama, saya merasa bagus kalau saya bercerita. Kemarin sebelum kedatangan Paus di bandara, kami diundang ke Istana Presiden. Bapak Presiden bertanya apa yang masih kurang dan dapat dibantu oleh pemerintah dalam rangka kedatangan Paus. Suatu gesture yang sangat simpatik, menunjukkan keterbukaan dan hospitalitas yang amat tinggi dari pemerintah Republik Indonesia. Dan pada waktu itu saya hanya mengatakan semuanya sudah siap, tinggal melaksanakan. Lalu kami pergi ke bandara, kita semua sudah tahu ketika kami bertanya kepada delegasi Vatikan, semuanya merasa puas, merasa bahagia, karena semua rencana berjalan dengan sangat lancar berkat dukungan dari pemerintah yang begitu besar dan berkat kerja panitia yang sungguh dahsyat. Itu yang kemarin. Dan saya juga melihat, saya kira Anda semua juga melihat betapa Bapak Suci itu sungguh sangat mencintai anak-anak, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang tidak tidak tinggal di tengah-tengah keluarga, tetapi di panti-panti asuhan. Kalau melihat videonya itu kan sangat mengharukan. Pagi ini kami disambut secara resmi oleh pemerintah. Presiden menerima Paus Fransiskus dengan upacara yang sungguh-sungguh sangat mengharukan. Dalam arti upacara itu sangat agung. Saya sendiri merasa tergetar, saya belum pernah melihat upacara kenegaraan yang seperti itu, dan betapa Paus Fransiskus dicintai oleh siapapun. Tadi ketika kami bersiap-siap di halaman depan istana, kami mendengar karyawan-karyawan istana itu berteriak-teriak di belakang. Saya membayangkan kalau kepala negara lain yang datang tidak akan disampaikan seperti itu, saya bayangkan formalitas ini. Tapi sekali lagi kehadiran Paus Fransiskus berbeda dibandingkan dengan kepala negara yang lain, karena memang fungsinya tidak sama dengan kepala-kepala negara yang lain. Sesudah acara penerimaan resmi, Bapak Suci berbicara mata-mata dengan Presiden Joko Widodo, masing-masing didampingi oleh Menteri Luar Negerinya. Kami tidak tahu apa yang dibicarakan. Sesudah itu kami diundang untuk bertemu bersama-sama dengan korps diplomatik, dengan para menteri dan pejabat-pejabat lembaga negara, dan di situ Bapak Presiden menyampaikan pesan, Bapak Suci menyampaikan pesan. Bapak Presiden pesannya tidak panjang, dan saya kira kita semua sudah dapat menduga, yaitu berterima kasih atas kehadiran Paus Fransiskus, karena kehadirannya sangat penting, tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga untuk bangsa Indonesia, untuk meneguhkan cita-cita bangsa Indonesia hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala macam penjelasannya. Dan juga Paus Fransiskus bicaranya agak panjang, jadi saya melihat teksnya itu 6 halaman, maka saya tidak ingat semua yang beliau katakan. Tetapi beberapa hal yang saya anggap penting adalah ini. 1, Bapak Suci berterima kasih atas penerimaan yang begitu istimewa beliau datang ke Indonesia ini. Tadi sudah saya katakan, kehadiran dan peranan pemerintah sungguh sangat istimewa. Yang kedua, beliau menanggapi pidato Bapak Presiden mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan salah satu filosofi kehidupan bangsa Indonesia, dengan segala macam uraiannya, sangat menghargai. Pancasila juga disebut, meskipun tidak dengan kata-katanya, tapi 3 sila yang secara khusus disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, dengan harapan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa itu
menumbuhkan persatuan Indonesia. Dan ketika bangsa kita sungguh bisa bersatu, buahnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Bapak Suci berbicara kira-kira apa tapi seringkali keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, kita cita-citakan. Mesti misalnya kesatuan agama yang seharusnya mempersatukan di tempat tertentu justru digunakan untuk kepentingan yang tidak mulia, misalnya itu. Lalu yang juga menarik bagi saya ingat adalah kata-kata ini, politik adalah bentuk yang paling mulia dari kasih. Kita jarang mendengar kata-kata seperti itu. Politik itu kotor, itu biasa kita dengar. Tetapi bahwa politik pada dasarnya adalah wujud kasih yang sangat unggul, itu tadi diucapkan oleh Bapak Suci. Saya kira konsekuensinya akan besar kalau itu dikembangkan dengan berbagai macam tafsiran, dan bukan hanya tafsiran, tetapi perwujudannya. Itu kira-kira yang tadi dibicarakan, dan pasti teks yang akan disampaikan kepada para wartawan yang teks yang asli atau resumenya. Sekarang Bapak Suci sedang bertemu dengan anggota Serikat Yesus di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Sejak menjadi paus, kalau berkunjung ke negara-negara lain, Paus Fransiskus selalu menyediakan waktu untuk bertemu dengan sesamanya anggota Serikat Yesus. Karena spiritualitas yang sama, karena perutusan yang sama, meskipun beliau adalah paus, tapi beliau tetap adalah seorang anggota Serikat Yesus, dan spiritualitas yang amat sangat menonjol, yang biasanya sekarang dipakai dengan istilah yang lebih populer, itu diskresi. Jadi memilih, itulah spiritualitas dasar anggota Serikat Yesus. Dan kalau sekarang Bapak Suci Fransiskus memilih untuk hidup sederhana, itu adalah buah dari diskresi. Kalau sekarang, kemarin saya sengaja memperhatikan sepatunya. Saya akan dekat ya, melihat sepatunya. Biasanya Bapak Suci itu memakai sepatu merah atau putih, tapi kemarin saya lihat sepatunya itu hitam, dan sudah lekuk-lekuk, itu tandanya sudah lama dipakai. Itu bukan sekedar kebetulan, itu adalah pilihan. Dan kalau beliau mengunjungi Indonesia, kemudian Papua New Guinea, Timor Leste, dan sebagainya, kenapa tidak turun dulu di Singapura? Itu adalah pilihan. Pilihan untuk tetap hidup sederhana. Tetapi itu bukan tidak sekedar karena motivasi tertentu. Yang seringkali tidak dilihat adalah landasan atau inspirasi imannya. Kalau kita melihat sejarah riwayat hidup Paus Fransiskus, satu titik yang sangat menentukan dalam hidupnya sampai sekarang adalah pada waktu beliau berusia 17 tahun. Tanggal 21 September. Pada waktu itu beliau mengalami, kalau sekarang mungkin istilah populernya pengalaman mistik. Pengalaman mistik itu pengalaman akan Allah yang begitu mendalam dan mengubah seluruh hidupnya. Dan saya katakan mengubah seluruh hidupnya itu adalah pilihannya. Tadi juga Bapak Suci, Bapak Suci mengutip kata-kata Santo Yohanes Paulus II pada tahun 89, pesannya dalam peristiwa yang sama seperti ini. Isinya sama. Ketika semua menghormati hak sebuah orang, hak asasinya, maka ini akan menjadi landasan yang sangat kuat bagi negara Anda untuk bertumbuh semakin hari
menuju semakin keadaan yang semakin baik. Kira-kira seperti itu. Nanti kita belum tahu apa yang beliau katakan dalam pertemuan di gereja katedral, karena biasanya teks-teks semacam itu diembargo, baru boleh disebarkan kalau sudah disampaikan. Terima kasih.